teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum konservasi acara lamun. Alat yang pertama yaitu berupa plot berukuran 50 cm x 50 cm. Nah, alat tersebut saya menggunakan penggantinya yaitu berupa penyaring tanah atau pasir yang berukuran 50 cm x 50 cm dan sudah saya bagi menjadi 4 kotak, di mana masing-masing kotak berukuran 25 cm x 25 cm. Nah, ukuran ini sudah sesuai dengan LIPI. Nah, alat ini berfungsi untuk melakukan pengamatan lamun dan juga menentukan persentase tutupan lamun sehingga nanti akan mempermudah hasil yang diperoleh. Untuk alat yang kedua yaitu berupa roll meter yang saya menggunakan meteran jahit seperti ini alat penggantinya. Nah, roll meter ini berfungsi sebagai transe garis dalam melakukan pengamatan lamun. Selanjutnya yaitu ada GPS. Nah, untuk alat GPS saya menggunakan penggantinya yaitu mouse seperti ini. Nah, mouse ini atau GPS berfungsi untuk menentukan posisi letak geografis pada lokasi pengamatan. Selanjutnya ada alat dasar underwater yaitu berupa snorkel, masker, dan juga fins. Nah, dalam hal ini untuk masker saya menggunakan pengganti yaitu kacamata las seperti ini. Nah, untuk snorkelnya dapat dilihat pada layar seperti ini, dan untuk fins juga dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk ketiga alat tersebut merupakan set alat yang digunakan dalam melakukan pengamatan lamun, sehingga nanti dapat dilakukan juga kegiatan snorkel untuk mempermudah pengamatannya. Selanjutnya ada termometer yang saya gunakan alat pengganti yaitu lem tembak. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu air dan suhu udara lokasi pengamatan. Nah, selanjutnya ada refraktometer yang saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa tip X-ray seperti ini. Refraktometer ini berfungsi untuk menentukan salinitas air laut yang dapat diukur di laboratorium setelah melakukan pengambilan sampel air. Selanjutnya ada pH meter, di mana saya menggunakan alat pengganti berupa obat. Nah, pH meter ini digunakan untuk menentukan pH pada lokasi pengamatan yang juga dilakukan pengukuran di laboratorium setelah mengambil sampel air. Selanjutnya ada sabak dan juga pensil. Nah, alat ini berfungsi untuk melakukan atau sebagai media pencatatan hasil pengamatan. Nah, untuk sabak saya menggunakan alat penggantinya yaitu kertas yang sudah dilaminating, sehingga untuk pencatatannya menggunakan pensil. Dalam hal ini berfungsi untuk tulisannya agar tidak cepat hilang oleh air. Selanjutnya ada 2 botol plastik yang kita asumsikan berukuran 300 x 330 mm, di mana untuk botol ini berfungsi untuk mengambil sampel air dalam melakukan pengukuran salinitas dan pH. Nah, selanjutnya ada kamera underwater. Saya menggunakan penggantinya yaitu kamera HP. Nah, untuk kamera underwater ini berfungsi untuk mendokumentasikan hasil pengamatan lamun yang didapatkan dalam air. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum konservasi acara lamun. Yang pertama kita menentukan titik pengambilan sampel terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang kedua kita melakukan peletakan transe plot dengan menggunakan termometer berukuran 20 meter. Dalam hal ini saya menggunakan meteran jahit sebagai penggantinya. Nah, untuk pengambilan sampelnya adalah seperti ini. Diasumsikan ini merupakan daerah lamun. Saya mengambil transe terlebih dahulu. Transe ini diasumsikan berukuran 20 meter. Setelah kita memulai transe, kemudian transe ini jangan lupa juga untuk cara peletakannya itu juga lurus dengan garis pantai, di mana untuk ukurannya nanti 20 meter dan juga untuk jarak antar transenya itu 5 meter, di mana kita menggunakan 5 transe sesuai dengan jenis ataupun jumlah anggota kelompok. Dan untuk plot yang dipakai yaitu plot ukuran 50 cm x 50 cm sesuai dengan pantulan ini. Nah, untuk plotnya ini kita mengambil di 2 titik, yaitu dari 10 meter dan juga 20 meter.
Selanjutnya kita menentukan atau meletakkan plot berukuran 50 cm x 50 cm pada titik 10 meter. Kita juga jangan lupa untuk meletakkan plotnya pada titik 10 dan juga 20 meter. Menentukan posisi koordinat ataupun letak geografis dari area pengamatan ini. Nah, untuk penentuannya kita menggunakan GPS, dan lagi saya melakukan penggunaan alat lain yaitu mouse seperti ini. Nah, kita set alat ini, kemudian kita tentukan posisi geografis pada area ini. Untuk posisi geografisnya, pastikan juga kita harus sesuai atau pas dengan plot pengamatan pada titik 20 meter maupun 10 meter. Nah, setelah diperoleh angkanya, kemudian kita catat atau kita dokumentasikan dengan menggunakan kamera. Oke teman-teman, di sini kita sudah meletakkan plot pada meteran yang berukuran 10 meter, dan di sini kita mengamati suatu apa saja yang berada di plot ini. Dari di sini bisa terlihat kita diumpamakan pada kotak ini adalah sekitar 0% lampu, yang kedua ada 25% lampu, yang ketiga juga 25% lampu, dan di sini ada 50% lampu. Setelah itu kita catat hasilnya pada kertas sabak. Nah, setelah kita mencatat jenis lampunya, yang kedua yaitu kita menentukan jenis tegangan lamun dalam satu spesies. Dan diumpamakan ini adalah lamun teman-teman. Jadi di sini ada, misalkan ada 2 tegangan lamun dalam satu spesies ini. Selanjutnya kita catat hasil yang didapatkan pada kertas sabuk. Nah, setelah menentukan jenis tegangan lamun, selanjutnya kita menentukan persentase tutupannya. Nah, di sini persentase tutupannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada area ini terdapat misalkan ada 3 spesies lamur, dan kotak ini ada 0% lamur, 0% lamur, dan juga 25% dan juga ada 50%, sehingga ada 75% dibagi 4 nanti akan menghasilkan jumlah persentase penutupan lamur. Oke teman-teman, jadi setelah kita melakukan peletakan plot pada trase, selanjutnya kita mengukur juga suhu air dan juga suhu udara pada area pengamatan. Nah, untuk suhu airnya kita celupkan termometer ini pada air selama 3 menit sampai menunjukkan angka konstan. Nah, setelah ada angka konstan, kita lanjutkan catat pada kertas sabak. Nah, untuk pengukuran suhu udaranya juga sama teman-teman, kita diamkan selama kurang lebih 3 menit pada udara, dan selanjutnya kita catat hasil yang didapatkan pada angka konstan. Nah, selanjutnya kita juga jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil plot yang sudah kita letakkan pada trase. Oke, setelah didokumentasikan, selanjutnya yaitu kita mengambil sampel air pada area pengamatan ini sesudah 2 botol. Ini teman-teman untuk botolnya. Nah, sudah ini nanti akan diukur pengukuran salinitas dan juga pH di laboratorium setelah kita melakukan pengambilan sampel air pada area pengamatan ini. Teman-teman, dalam pengamatan konsentrasi dalam ini, jangan lupa juga kita harus menentukan jenis substrat apa yang ada pada area pengamatan. Pada area pengamatan ini, kita simulasikan jenis substratnya, yaitu merupakan bebatuan kecil ya teman-teman. Selanjutnya kita untuk tentukan jenis substratnya dan cara pada kertas sabuk. Dalam melakukan perhitungan antara konsentrasi laut ini, jangan lupa juga kita harus menggunakan beberapa alat underwater seperti snorkel, masker, dan juga fins. Nah, untuk snorkelnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk maskernya saya menggunakan pengganti yaitu berupa kacamata las, dan untuk finsnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah,
Zat alat ini merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pengambilan data lamun sehingga dapat meningkatkan keamanan kita dalam air. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memperagakan untuk pengukuran salinitas dan juga pH setelah melakukan pengambilan air di lokasi pengamatan pada titik 10 meter maupun 20 meter. Nah, yang pertama kita melakukan pengukuran salinitas terlebih dahulu. Ini merupakan sampel air yang sudah kita ambil pada lokasi pengamatan. Selanjutnya kita tuang. Nah, selanjutnya kita ambil reflektometer ini. Kemudian kita teteskan air ini pada alat reflektometer. Kemudian kita lihat pada lubang yang ada pada alat. Nah, selanjutnya kita baca angka yang tertera. Misalkan di sini tertera angka 30 mP. Kemudian kita catat hasil yang didapatkan. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Kita buang terlebih dahulu airnya. Selanjutnya kita tuang pada wadah. Kita bersihkan pH meter terlebih dahulu. Kemudian kita celupkan pada sampel air. Ditunggu kurang lebih 3 menit hingga menunjukkan angka konstan. Nah, kita baca angka yang didapatkan. Misalkan di sini pH-nya menunjukkan angka 7. Nah, selanjutnya kita catat pada kertas sabak maupun kertas yang disediakan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan data apa saja yang sudah kita ambil pada praktikum konservasi acara lamun. Data yang pertama yaitu jenis lamun yang didapatkan. Jenis lamun ini berupa jenis spesies lamun apa saja yang sudah kita dapatkan pada praktikum. Nah, jenis spesies ini dapat kita lihat pada plot pengamatan yang sudah kita letakkan. Nah, untuk data yang kedua yaitu jumlah tegakan per spesies. Nah, tegakannya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan contoh tegakan lamun per spesies. Dalam hal ini atau dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa ada 3 tegakan lamun dalam satu spesies ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu berupa persentase penutupan lamun. Misalnya dalam hal ini sesuai dengan gambar ini ada contoh dari penutupan lamun. Nah, untuk kriteria penutupan lamun 0 sampai 25 itu merupakan kategori jarang. Untuk 26 sampai 50 merupakan kategori sedang. Untuk 51 sampai 75 merupakan kategori padat. Untuk 76 sampai 100 dalam kategori sangat padat. Ini berdasarkan LIPI pada tahun 2014. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persentase tutupan lamun yang sudah kita peroleh. Nah, saya memberikan contoh yaitu berupa persentase tutupan lamun, bagaimana cara untuk menghitungnya. Nah, untuk persentase tutupan lamun saya memberikan contoh yaitu misalkan dalam 4 kotak kita memperoleh persentase tutupan misalkan 50%, 25%, 0%, dan juga 100%. Nah, dari 4 kotak persentase tutupan lamun ini kemudian selanjutnya kita jumlah, kemudian kita rata-rata dibagi 4 sehingga diperoleh 175% dibagi 4 yaitu menjadi 43,75%. Untuk angka ini merupakan angka dari persentase tutupan lamun di setiap plot itu sendiri. Nah, jika menurut panduan LIPI untuk persentase tutupannya itu hanya untuk per kotak itu hanya ada pada rentang 0%, 25%, 50%, 75% dan juga 100%. Nah, angka-angka ini merupakan angka-angka yang ada di LIPI. Nah, selanjutnya kita bagi 4 sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kemudian kita nanti akan memperoleh hasil akhir dari persentase tutupan lamun itu sendiri. Nah, setelah ketiga data di atas sudah kita ambil, terdapat juga analisis data yang sudah
ada dalam kriterianya, di mana dalam hal ini datanya berupa frekuensi, densitas, dominansi, dan juga nilai penting dari pengamatan lampu. Nah, untuk yang pertama, untuk frekuensi sendiri itu diperoleh dengan jumlah plot spesies lamun yang ditemukan dibagi jumlah total plot. Nah, untuk kedua data ini merupakan data yang harus kita ketahui dalam pengamatan lampu. Nah, untuk jumlah plot spesies lamun yang ditemukan juga ini harus diketahui. Untuk selanjutnya, jumlah total plot yang diletakkan pada praktikum ini yaitu sejumlah ada 10 kali total kita melakukan peletakan plot, di mana nanti diletakkan pada titik di 10 meter dan juga 20 meter setiap transek, di mana nanti ada 5 transek, di mana ini berdasarkan dari kelompok yang sudah dibagi, sehingga nanti total plot yang kita letakkan yaitu ada 10 plot pada 5 transek di 2 titik 10 meter dan juga 20 meter. Untuk kriteria ataupun ilustrasi bagaimana cara kita melakukan peletakan plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, ini merupakan plot yang berukuran 25 x 25 untuk yang kotakan kecil. Untuk kotakan keseluruhan yaitu 50 cm dikali 50 cm yang berdasarkan LIPI. Nah, ini ada 5 transek yang kita letakkan, 5 transek yang meliputi 5 kelompok, dan untuk per transeknya itu ada 2 titik yang kita ambil. Tambahan informasi juga teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk praktikum acara konservasi lamun ini, untuk peletakan transeknya kita harus tegak lurus dengan garis pantai, di mana nanti untuk transek yang kita gelar harus menuju ke laut bebas seperti itu, harus tegak lurus dengan garis pantai. Nah, misalkan ini merupakan garis pantai, dan untuk cara menggelar transeknya itu kita nanti tegak lurus seperti ini. Nah, untuk beberapa data yang digunakan dalam analisis data, yang kedua yaitu merupakan frekuensi relatif, di mana ini merupakan hasil persen dari yang diperoleh frekuensi spesies A dibagi dengan frekuensi total dikali 100%. Nah, untuk data yang ketiga itu merupakan densitas lamun. Densitas ini diperoleh dengan cara membagi jumlah tegakan spesies yang diperoleh dibagi dengan luas plot dalam satuan meter persegi. Kemudian densitas yang kedua yaitu densitas relatif, di mana diperoleh dengan jumlah densitas spesies A dibagi dengan jumlah densitas total dikali 100%. Nah, untuk data yang terakhir yaitu merupakan dominansi, di mana dominansi ini diperoleh dengan cara jumlah tegakan spesies I dibagi dengan jumlah tegakan seluruh spesies dikali 100%. Nah, untuk data yang terakhir yaitu dominansi relatif, ini merupakan data-data yang kita olah dengan analisis data. Dan dominansi relatif ini diperoleh dengan cara dominansi spesies I atau spesies tertentu dibagi dengan total dominansi dari seluruh spesies dikali 100%. Nah, untuk yang keseluruhannya kita menentukan juga nilai penting. Nah, yang terakhir dari keseluruhan itu merupakan nilai penting, di mana nilai penting ini diperoleh dengan cara menjumlahkan dominansi relatif dibagi dengan densitas relatif dan juga ditambah dengan frekuensi relatif. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan parameter lingkungan apa saja yang sudah kita ambil pada praktikum konservasi lamun. Nah, untuk parameter lingkungan yang pertama yaitu merupakan suhu air, di mana suhu ini diukur dengan termometer. Alat penggantinya saya menggunakan lem tembak. Nah, untuk cara pengukurannya, untuk lem tembak ini atau termometer kita celupkan dalam air kurang lebih selama 3 menit hingga menunjukkan angka konstan. Kemudian selanjutnya kita catat pada kertas sabak dengan pensil. Nah, selanjutnya yaitu suhu udara, di mana
Dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dibiarkan di udara terbuka pada lokasi pengamatan, kemudian didiamkan selama 3 menit hingga angkanya konstan, kemudian dicatat hasil yang didapatkan. Selanjutnya yaitu jenis substrat pada lokasi pengamatan, misalkan substrat berpasir, berlumpur, maupun sebagainya. Nah, substrat tersebut kita amati, kemudian kita catat pada kertas sabak. Selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas ini diukur dengan refraktometer, yang alat penggantinya yaitu tip X kering. Nah, salinitas ini diukur pada laboratorium setelah kita mengambil sampel air yang sudah kita sampling. Nah, untuk refraktometer ini nanti air yang sampel yang kita ambil dimasukkan ke dalam alat, kemudian nanti kita amati pada lubang refraktometer itu. Nah, selanjutnya parameter lingkungan yang terakhir yaitu pH. pH ini kita ukur menggunakan pH meter. Kita menggunakan penggantinya yaitu berupa wadah obat. Nah, pH meter ini kita celupkan pada sampel air yang sudah kita ambil, kemudian diamkan selama beberapa saat, kurang lebih 3 menit. Lalu kita amati angka yang tertera pada pH meter ini. Nah, untuk penggunaan selanjutnya jangan lupa mencelupkan pH meter ke dalam Aquades agar tidak mempengaruhi hasil selanjutnya. Nah, beberapa data yang sudah kita ambil adalah sebagai berikut ini tadi. Nah, untuk data yang kita ukur di laboratorium yaitu berupa pH dan juga salinitas yang sudah kita ambil sampel airnya dari lokasi pengamatan. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari topik pemaparan konsentrasi lamun ini. Kalau dia mohon maaf, sekian, terima kasih, sampai jumpa.